طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini sebagaimana poster yang sudah disebarkan oleh Mas Didit ya, menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surganya. Dalam pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya seseorang masuk surga bukan semata karena amalannya, tetapi masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah sangat luas. Dalam firman-Nya dalam surat Al-A'raf 156 Allah berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Bahwasanya wa rahmati wasi'at kullu syai'. Bahwasanya rahmatku itu sangat luas, melingkupi segala sesuatu. Rahmat Allah ini sangat luas, meliputi segala sesuatu. Dan sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna lillahi mi'atu rahmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmah. Unzila minha rahmatun wahidatun bainal jin wal ins wal bahaim wal hawam. Dan Allah turunkan dari 100 rahmah ini, Allah turunkan satu saja. Untuk rahmat Allah ini untuk antara jin, manusia ataupun hewan-hewan, Allah turunkan rahmat kepada mereka. Fiha yata'atafun wa biha yatarahamun wa biha ta'atafa al-wahsh ala waladiha. Dan dengan rahmat Allah ini yang diturunkan satu rahmat ini antara jin, manusia dan hewan, dengannya saling mencinta, dengannya saling menyayangi, saling merahmati, dan bahkan hewan buas pun menyayangi anaknya. Karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan. Dan Allah akan akhirkan 99 rahmah ini nanti, yaitu di yaumul qiyamah. Di yaumul qiyamah yurhamu biha ibadahu yaumul qiyamah. Yang Allah akan merahmati hamba-hambanya nanti di yaumul qiyamah. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah menjadikan dengan diturunkannya Alkitab, syariat Islam untuk meluruskan, untuk menegakkan kehidupan di antara manusia sehingga tidak ada kezaliman. Dimunculkannya syariat Islam sehingga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 107, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidaklah memerintah kamu, kami tidaklah mengutus kamu, yaitu Nabi Muhammad, kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam ini. Di antaranya termasuk kasih sayang Allah kepada kita dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Tersampaikanlah syariat Islam, sehingga hilanglah kezaliman-kezaliman, tegaklah keadilan dengan syariat Islam melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya kita masuk surga bukan semata-mata karena amalan kita, bukan karena banyak-banyakan amalan kita, bukan karena amalan kita yang murni 100%, bukan. Tapi kita masuk surga adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi bersabda,
la yadkhula ahadan amaluhu al-jannah. Ya, la yadkhul ahadan amaluhu al-jannah. Sesungguhnya seseorang itu tidaklah masuk surga karena amalannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu wala anta ya Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya, apakah begitu pula dengan kamu ya Rasulullah? Masuk surga bukan karena amalan kamu ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wala ana. Tidak begitu pula denganku, aku tidak masuk surga bukan semata-mata karena amalan. Illa ayyataghammadani Allahu bifadli wa rahmatih. Kecuali karena apa? Karena keutamaan dari Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebabkan Rasulullah sekalipun masuk surga gara-gara rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasaddidu wa qaribu wala yatamannina ahadukum al-maut. Ya, kata Rasulullah, maka bersegeralah, mendekatlah kepada amalan, menyegerakan amalan-amalan, bersegeralah, ya. Dan janganlah kalian masing-masing kalian berangan-angan untuk cepat mati. Berangan-angan untuk cepat mati. Jangan. Ya. Ini menunjukkan makruhnya hal tersebut. Kita nggak boleh berangan-angan untuk mati, nggak boleh, karena belum tentu amalan kita cukup, belum tentu dengan segeranya kita mati kita dimasukkan dalam surganya, tidak merasakan nerakanya. Maka saddidu kharibu, banyaklah berbuat taat kepada Allah. Makanya nggak boleh berangan-angan mati. Ketika ada masalah rumah tangga, doa kepada Allah, berangan-angan mati. Ketika sedang sedikit rezekinya, berangan-angan mati, nggak boleh. Ya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa itu rahmah? Sebagaimana di dalam judul disebutkan, menggapai rahmat Allah untuk menuju surganya. Sekarang kita harus tahu apa sih artinya rahmah. Rahmah adalah sifatun min sifatil khaliq azza wa jal. Rahmah adalah termasuk sifat dari sifat-sifat Allah azza wa jal. Dan rahmah ini diambil dari ar-rahmah, dari nama Allah ar-Rahman, dari nama Allah ar-Rahman ar-Rahim. Dan sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, bahwasanya jumhur berpendapat Rahman, ar-Rahmah itu diambil dari penggalan kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman juga Ar-Rahman diambil dari Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini tentang Ar-Rahmah. Dan Ar-Rahmah yang merupakan sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala ini, itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan penggalan-penggalannya, susunannya, mushtaqnya dari Al-Quran itu disebutkan sekitar 268 tempat di dalam Al-Quran. Ya, Ar-Rahmah yang dari penggalan-penggalan katanya Ar-Rahman atau Rahim ini disebutkan di dalam Al-Quran 268 kali. 268 tempat di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan pentingnya dan perhatiannya Islam, ya, akan sifat rahmah, dan rahmah ini fitrah, bukan hanya orang Islam saja, orang non Muslim saja mereka juga punya rahmah. Seperti seorang anak sayang kepada bapak, itu bukan hanya Islam saja, ajaran semua agama. Ya, ini menunjukkan apa? Allah berikan rahmah, kasih sayang kepada makhluknya, antara mereka. Hewannya, muslimnya, kafirnya, orang besarnya, anak kecilnya, itu punya rahmah. Disebutkan oleh Ar-Raghib bahwasannya ar-rahmah adalah riqqatun, yaitu sifat lembut, taqtadhi al-ihsan, yang dengan sifat ini memberikan apa? Akhlak yang baik, ihsan, memberikan
ihsan ilal marhum, akhlak yang baik kepada orang yang dirahmati. Misalkan ibu kepada anak, bapak kepada istri dan anaknya, ya, itu adalah ihsan kepada marhum. Ihsan, akhlak baik kepada orang yang dicintai, yang disayanginya. Dan ar-rahmah itu dibagi menjadi dua. Rahmah dibagi menjadi dua. Rahmatun 'amah wa rahmatun khasah. Rahmah yang sifatnya umum dan rahmah yang sifatnya khusus. Ya. Rahmah yang sifatnya umum itu terkait dengan rezeki, terkait dengan kehidupan dan yang semisalnya. Rahmah yang umum dari Allah Subhanahu wa taala, sayangnya Allah kepada makhluknya. Tapi yang sifatnya umum. Seperti siapa? Seperti rahmah Allah kepada hamba Allah walaupun dia kafir. Ya. Juga rahmat Allah kepada hayawan, kepada hewan. Ya. Juga rahmat Allah kepada orang-orang ahli maksiat. Rahmat Allah kepada para pelaku maksiat. Ini rahmat amah, umum. Ya. Rahmat Allah yang umum. Demikian terkadang kita dapati ada orang-orang non-muslim, mereka non-muslim ini kadang mendapat rahmat Allah. Ya. Di antara mereka orang non-muslim ada yang di antaranya mereka karim, mulia, suka infak, suka sedekah, suka menyambung ikatan silaturahmi di antara mereka orang non-muslim. Karena perbuatan baik mereka termasuk rahmat Allah, akhirnya Allah berikan mereka panjang umur. Allah tambahkan rezeki mereka. Allah tambahkan kenikmatan mereka di dunia. Tapi kapan? Di mana? Hanya di dunia, sebatas dunia. Adapun ketika mereka nanti wafat, ketika mereka mati, ya, maka saat itu perbuatan baik mereka sudah tidak bermanfaat untuk mereka di akhirat. Ya, yang mereka rajin infak, sedekah, tapi mereka enggak Islam, maka itu tidak membuahkan hasil di akhirat nanti. Sia-sia. Ya, berbeda dengan orang muslim yang sudah bersyahadat, ya, maka amalan perbuatan mereka, amalan perbuatan baik mereka dicatat di sisi Allah. Di dunia dilipat gandakan, di akhirat Allah simpankan balasan untuk mereka. Ini untuk orang yang beriman. Inilah rahmat amah untuk mereka non muslim, ya, untuk semuanya pelaku maksiat. Adapun rahmat Allah yang khasah adalah untuk hamba-hamba Allah yang mereka beriman, hamba-hamba Allah yang mereka menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, dan ini rahmat khasa ini nanti akan Allah berikan, ya, di dunia Allah berikan, tetapi di akhirat spesial untuk mereka orang-orang yang beriman, dibatasi saja hanya untuk orang-orang yang beriman. Rahmat Allah yang khasa atau khusus hanya untuk hamba-hamba Allah yang beriman saja. Ya, hanya untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Dan menggapai rahmat Allah untuk menuju surganya, ya, karena kita nggak cukup bermodal amalan. Nabi saja mengatakan wala ana, begitupun pula aku, tidak bisa mengandalkan amalan dari Nabi SAW. Padahal Nabi SAW sholat malam sampai kedua kakinya bengkak. Padahal Nabi SAW berjihad sampai gerahamnya runtuh. Padahal Nabi SAW sabar ketika di depan Ka'bah sebelum hijrahnya. Ketika sujud di hadapan Ka'bah, punggungnya ditumpai dengan ususnya onta yang sudah disembelih 2 hari yang lalu. Sabar. Padahal Nabi SAW sholat rawatibnya, sholat malamnya, sholat duhanya dijaga, puasanya dijaga. Bahkan beliau SAW selama hidupnya, beliau menjalankan i'tikaf 9 kali melakukan i'tikaf ketika Ramadan. Dan banyak sekali amalan-amalan Nabi SAW yang menunjukkan besarnya amalan Nabi, tapi Nabi juga enggak menjamin dia masuk surga karena amalannya. Tapi masuk surga karena fadilah dari Allah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, juga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
untuk menjadi orang yang masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, berarti kita harus tahu amalan-amalan apa saja yang dengan amalan ini menyebabkan Allah sayang dengan kita, yang dengan amalan ini menyebabkan kita dapat rahmahnya, yang dengannya kita akan diberikan rahmah pula ketika di akhirat nanti, sebagai wujud rahmatun khasah, rahmat khusus bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antaranya ada beberapa sebab yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga, yang tentunya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tauhid. Kalau kita ingin mendapat rahmat dari Allah, kita harus menjadi ahli tauhid. Kita harus punya atau kita berpegang dengan tauhid. Makanya Allah Subhanahu wa taala, termasuk rahmat Allah pula, Allah jadikan rukun Islam, 5 rukun Islam ini, sebagaimana hadis Abdullah ibn Umar, begitu pula hadis Ibnu Abbas, begitu pula hadis Umar ibn al-Khattab, dalam hadis Jibril tatkala Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril yang menyamar menjadi seorang sahabat, yaitu Dihya al-Kalbi. Kemudian malaikat Jibril berkata, malaikat Jibril pun datang kepada Nabi dalam wujud manusia, itu rahmat dari Allah pula. Kenapa? Karena khawatir kalau malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya dengan 600 sayap, sebagaimana riwayat Imam Bukhari, yang jatuh dari sayapnya batu-batu yang indah, bulu-bulu yang indah, dan fisiknya malaikat Jibril yang hampir memenuhi langit, antara langit dan bumi, yang sayapnya memenuhi ufuk barat dan timur. Seandainya menampakkan wujud aslinya, maka manusia akan ketakutan dan pingsan. Termasuk rahmat Allah, malaikat Jibril diperintah menyamar menjadi makhluk, menjadi sahabat Nabi, yaitu sahabat Nabi yang namanya Dihya, yang sangat tampan. Datang kepada Nabi dalam wujud sahabat, kemudian dia berkata, "Mal Islam?" Apa itu Islam? Ya. Kemudian Nabi menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas salah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul bait." Ya. Kemudian kata Nabi SAW menjawab pertanyaan malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril sudah paham, sudah tahu, karena dia yang membawa wahyu. Tetapi ini pertanyaan untuk memberikan faedah orang di sekitarnya. Dalam hadis ini, tauhid itu menunjukkan perkara yang penting. Orang masuk Islam hanya dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat. Cukup seorang berkata syahadat, maka dia masuk Islam. Tidak sulit. Hanya dengan lisan. Ya. Setelah syahadat, naik rukun Islam yang kedua, salat. Yang tadinya hanya mengucapkan dengan lisan, kemudian naik ke berikutnya, yaitu salat, beranjak ke lisan dengan zikir-zikir khusus ketika salat dan gerakan-gerakan. Kemudian naik lagi zakat. Disebutkan Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya wad Din, kenapa zakat menjadi rukun Islam yang ketiga? Karena kata beliau, hum asyah min ibadatil abdan. Kata Imam Al-Mawardi, karena manusia itu tabiatnya kikir, bakhil, pelit, ya, dibandingkan dengan ibadah-ibadah anggota tubuh. Kalau diperintah untuk melakukan ibadah tubuh, seperti gerakan, seperti ucapan, lisan, mereka ringan untuk melakukan. Tapi terkait dengan harta, mereka lebih banyak perhitungan. Dan ini adalah termasuk jebakan syaitan. Sebagaimana Allah berfirman, ya'idukumul faqr. Setan itu menampakkan kefakiran di depan mata mereka. Agar apa? Tidak mengeluarkan hartanya. Seandainya zakat ini menjadi rukun Islam yang pertama, niscaya akan sedikit sekali umat Nabi Muhammad SAW yang akan masuk Islam. Karena tabiat manusia asyah min ibadatil abdan. Mereka lebih kikir daripada melakukan ibadah badan. Ibadah badan seperti apa? Zikir, sholat, itu gampang. Tapi untuk urusan uang, mereka lebih susah. Ini termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rukun Islam. Berikutnya puasa. Dalam puasa ditambah lagi, puasa banyak zikir.
Kemudian ketika puasa juga sholatnya ditambah, yang tadinya sholat 5 waktu dan rawatib tambah sholat tarawih. Ya. Kemudian di bulan puasa juga dianjurkan banyak-banyak infak dan sedekah, harta juga dikeluarkan. Kemudian naik ke berikutnya rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Ya, yang dia butuh dana lebih besar, fisik kuat, ibadah-ibadah ditambah. Kemudian zikir-zikir, kemudian ada hadyu, nyembelih sesembelihan. Ya, ini termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk mendapatkan kasih sayang Allah agar mendapat surganya, yang pertama adalah tauhid perlu kita tegakkan. Ya. Yang pertama, syahadat. Yang pertama rukun Islam adalah syahadat. Ya, rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Kalau kita mau perhatikan, coba dalam syahadat, ya, inilah namanya iman. Dalam syahadat ada terkandung sesuatu faedah tentang tauhid yang mungkin dilalaikan oleh kaum muslimin, mayoritas kaum muslimin. Coba kalau kita teliti satu demi satu. Syahadat, bunyi syahadat, antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ya, yaitu bersyahadat dengan la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah ini untuk apa? Untuk menegakkan keikhlasan kita dalam perkara ibadah. Ya. Jangan diartikan syirik itu ini ada Allah, kemudian ada Tuhan selain Allah. Ada pencipta selain Allah. Bukan. Syirik lebih dari sekedar itu. Syirik sangat luas. Ya, enggak cukup belajar ilmu tauhid itu 5 menit. Butuh waktu. Ya, bersyahadat dengan la ilaha illallah agar apa? Ibadah kita ikhlas. Ya, ibadah kita ikhlas. Orang beribadah tanpa disertai tauhid, maka seperti orang sholat tanpa disertai wudhu. Berarti nggak sah. Kalau ada orang ibadah tapi nggak disertai tauhid, sehingga dia nggak ikhlas, terjatuh dalam kesyirikan. Sholatnya karena apa? Karena ada orang sholat di sampingnya, mertuanya, atau misalkan atasannya di sampingnya. Sholatnya dia sudah bukan karena Allah, tapi karena apa? Karena makhluk, karena manusia. Maka ini ibadah nggak ikhlas. Maka sholat dia seperti sholat tanpa wudhu, ibadah tanpa tauhid seperti ibadah tanpa wudhu. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian. Asyhadu an la ilaha illallah untuk apa? Mengikhlaskan ibadah kita luas. Ya, la ilaha illallah punya 2 rukun, nafyu wal itsbat, penetapan dan penafian, menetapkan Allah dan menafikan selain Allah. Ya, dalam perkara ibadah. Nah, kemudian juga ada syarat la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah di antaranya dia harus punya ilmu. Dia cinta dengan la ilaha illallah, dia ridha dengan la ilaha illallah, dan dia ikhlas dengan la ilaha illallah, dan dia mengamalkan, memanifestasikan la ilaha illallah dengan amalan-amalan dia. Dia mengingkari segala bentuk kesyirikan. Itu adalah merupakan syarat la ilaha illallah. Nah, seseorang bersyahadat, saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ini salah. Yang benar dalam bahasa Arab, saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini baru benar. Sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Karena la ilaha, la di sini adalah la nafyu lil jins, ya'mal amal inna. Ya, sehingga ada khabar di situ bihaqqin, ada isim, ada khabarnya. Alhasil makna la ilaha illallah yang benar adalah tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada yang menerjemahkan la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah, ini salah fatal. Karena pada hakikatnya banyak sesembahan sekarang ini disembah selain Allah. Banyak saudara kita nyembah kuburan. Banyak saudara kita nyembah misalkan foto-foto. Banyak di antara manusia ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah pohon, dan lain sebagainya. Rahimani wa rahimakumullah, inilah tauhid. Untuk mendapatkan rahmat Allah yang terbesar, sebab yang terbesar tauhid. Ya, dan asyhadu an la ilaha illallah ini
la ilaha illallah untuk menegakkan kalimatul ikhlas dan untuk menafikan apa? Untuk menafikan kesyirikan. Untuk menafikan syirik. Ya, untuk menafikan syirik. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini adalah persaksian bahwasanya Rasulullah adalah utusannya. Ya. Manifestasinya apa? Manifestasinya yaitu kita harus mengikuti ajaran Nabi, mutaba'ah, mengikuti perintah Nabi, ajaran-ajaran Nabi dalam perkara ibadah. Dan manifestasinya apa pula? Yaitu menjauhi perkara-perkara yang tidak diajarkan Nabi. Menjauhi perkara-perkara yang tidak ada di zaman Nabi dari perkara ibadah. Atau dikenal dengan istilah bid'ah, perkara muhdats, perkara yang baru. Coba, asyhadu an la ilaha illallah nggak boleh lepas dari asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini satu kesatuan. Ya, kalau ada orang bilang asyhadu an la ilaha illallah tapi nggak mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, nggak dianggap Islamnya. Ya, demikian pula. Ya, kalau ada Al-Qur'an, ada As-Sunnah, nggak bisa lepas. Ya, begitu pula kalau ada apa? Sebagaimana diucapkan al-Islam huwa sunnah wa sunnah hiyal Islam. Islam itu adalah sunnah. Dan sunnah itu juga adalah Islam itu sendiri. Ya. Begitu pula syarat diterimanya amalan ada dua, ikhlas karena Allah dan mutaba'ah. Ini nggak bisa lepas sebagaimana syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini penting. Syarat diterima amalan juga dua. Syahadat juga dua, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, syarat diterima amalan ikhlas, harus ikhlas. Ya. Kalau ada orang sholat contoh, ada orang sholat, ya, ketika sholat, katakan dia sholat subuh 2 rakaat, Allahu Akbar. Selesai sholat, ketika sholat, di pertengahan sholat, di samping dia masuklah, katakan atasan dia atau mertua dia. Kemudian dari rakaat kedua sampai salam, dia mulai pamer sholatnya kepada orang yang di sampingnya. Ya, maka amalan ini, ya, rakaat dia yang kedua sudah hilang, nggak dianggap. Dia harus tambah 1 rakaat lagi. Ya, kenapa? Karena dia sholatnya untuk makhluk, dipamerkan makhluk, bukan untuk Allah. Allah maunya segala ibadah itu murni 100% untuk Allah. Jangan untuk Allah, kemudian untuk selain Allah. Jangan. Maunya Allah untuk murni saja. Gak boleh ada tandingan Allah. Dan tandingan itu ada 3. Tandingan yang mereka meyakini, tandingan ini di atasnya Allah. Ada yang mereka meyakini tandingan ini sejajar dengan Allah. Ada yang mengatakan tandingan ini di bawahnya Allah. Apapun itu tandingan, Allah gak mau. Allah gak mau tandingan. Ya. Maka kalau sholat ikhlas. Kemudian ada gambaran berikutnya. Ada orang sholat, Allahu Akbar, datang orang di sampingnya. Mertuanya, atasannya, atau siapa saja. Ketika rakaat kedua, baru masuk. Ketika itu muncullah niat-niat untuk dia riya. Berarti namanya riya, ingin dilihat. Nggak ingin dilihat untuk Allah saja, untuk orang lain juga. Maka dia berusaha melawan dari niat riya tersebut. Dan dia berhasil melawan, maka yang demikian sholatnya sah semua dan tidak dicatat dosa bagi dia. Kenapa? Karena dia berusaha melawan riya yang dimunculkan dari syaitan ketika mengganggu ketika sholat. Makanya ketika sholat, setan sudah mulai mengganggu, ya, usir setan. Allah berfirman, wa idza yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Kalau setan mulai mengganggu kamu, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Ya, kalau Nabi SAW mengajarkan kalau ada bisikan syaitan seperti ini mulai memalingkan sholat kita, baca apa? Baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonirrajim, kemudian meludah ke kiri 3 kali. Ya. Nah, ini gambaran kedua. Gambaran ketiga, orang sholat, ketika sholat, dari awal sholat dia di samping dia sudah ada mertuanya atau orang yang punya wibawa di hadapan dia, sehingga dia ingin sholatnya dipamerkan. Kapan? Ketika mulai niat
niat sebelum takbiratul ihram, sudah niat dari sebelum takbiratul ihram sampai salam, dia semua niatkan pamer kepada orang di sampingnya. Maka ini sudah bukan syirik kecil lagi. Ini sudah menjadi syirik besar. Kenapa? Karena memalingkan niatnya sudah dari awal ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu gambaran-gambarannya. Makanya kalimat tauhid untuk menegakkan ikhlas, untuk menangkal kesyirikan. Dan syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah itu untuk apa? Mewujudkan mutaba'ah, untuk menghindarkan, menjauhkan diri kita dari perbuatan amalan-amalan yang tidak dicontohkan Nabi SAW. Nah, dan syahadat itu punya syarat, ya. Namanya syahadat, bersaksi. Dan orang bersaksi itu punya syarat. Orang bersaksi itu punya syarat. Syarat yang pertama adalah al-ilm. Dia harus berilmu. Gimana dia mau bersaksi tapi dia nggak punya ilmu? Maka itu hanya tuduhan saja. Maka itu hanya pengakuan saja. Contoh, saya melihat si fulan dan fulana, dia berkata, saya mengira bahwanya si fulan adalah telah berzina dengan si fulana. Mana dalilnya? Mana ilmu kamu? Ya asumsi saya aja. Ini berarti nggak diterima persaksian dia, syahadat dia nggak diterima. Menuduh saudaranya berbuat zina tapi nggak punya ilmu. Ya. Kemudian syarat persaksian yang kedua adalah yaitu menyampaikan dengan lisan. Dengan lisan disampaikan, saya bersaksi. Kalau ada orang syahadat di dalam hati nggak diterima, harus dengan lisan. Ya, harus dengan lisan. Nah, maka sampaikan. Kalau saya bersaksi, sampaikan. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-i'lam anil ghair. Sampaikan kepada orang lain. Ya. Maka kalau kita syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, sampaikan dengan lisan. Kemudian apa? Kemudian disampaikan kepada orang banyak, dan kita tahu ilmunya bahwasanya enggak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian yang namanya iman dengan rukun Islam. Ya, iman tidak lepas dari tiga hal ini. Ucapan dengan lisan, dilakukan dengan gerakan anggota tubuh, dan diyakini dengan hati. Ya. Terkait dengan tiga jenis ini, manusia terbagi menjadi 4 firqah, 4 golongan. Yang pertama, ada orang yang menjadikan Islam, iman itu hati dan ucapan, tapi mengeluarkan amalan dari definisi iman. Jadi kata mereka, kalau sudah orang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, walaupun dia nggak sholat, walaupun dia tetap berzina, walaupun dia melakukan dosa-dosa, maka dia nggak akan masuk neraka, maka dia nggak akan kafir. Nah, hati-hati karena ada perbuatan yang mengeluarkan seseorang dari keislaman. Nggak selamanya iman lengket pada diri dia. Ada saatnya perbuatan maksiat dia menyerumuskan dia dalam kubang kekufuran. Sehingga apa? Dia nggak dapat rahmat Allah, nggak dapat surga Allah. Makanya Nabi bersabda, ya, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahwat. Untuk masuk surga itu dilingkupi di dunia dengan apa? Susah payah. Sholat, ya, puasa, menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berat, ya. Berat untuk masuk surga. Dan neraka itu ditempuh dengan apa? Bersenang-senang di dunia. Ya. Nabi juga bersabda, ala sil'atallahi ghaliyah. Kata Nabi SAW, ketahuilah perjualbelian dengan Allah Subhanahu wa taala itu sangat mahal. Ala sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah barang jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah surga. Taruhannya surga. Nah, makanya surga itu mahal. Ditempuh dengan susah payah di dunia dengan ketaatan kepada Allah, dengan menjauhi larangannya. Itu untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau orang mengatakan cukup dengan lisan, dengan amalan, cukup dengan lisan dan hati, ya, syahadat dan hati, tapi nggak usah beramal. Ini namanya aliran menyimpang yang dikenal dengan istilah murji'ah.
termasuk aliran sesat. Kemudian yang jenis kedua, ya, amalan dan lisan menunjukkan keislaman, tapi hati menunjukkan kekafiran. Mereka ini adalah orang-orang munafik. Kemudian jenis yang ketiga, orang yang hatinya menunjukkan keimanan, amalannya menunjukkan keimanan, tapi lisannya tidak mau mengucapkan keimanan. Maka ini juga tidak diterima. Contohnya siapa? Yaitu Abu Thalib. Ya, Abu Thalib sudah tahu Nabi ini agamanya yang paling benar. Abu Thalib selalu mendukung dakwah Nabi SAW. Dan Abu Thalib menunjukkan amalannya, menunjukkan hatinya itu seperti orang yang beriman kepada Nabi SAW. Dalam syairnya, sebelum meninggalnya Abu Thalib, pamannya Rasulullah SAW, ya, dia berkata, laqad alimtu anna dina Muhammadin min khairil bariyah dina. Aku telah mengetahui bahwasanya agamanya Muhammad itu adalah agama yang terbaik di muka bumi. Kata dia, laulal masabbatu wal malamah, kalau bukan karena celaan dan makian, ya, niscaya kalian akan mendapati aku termasuk orang yang menerima agamanya Nabi Muhammad. Berarti Abu Thalib gak mau menerima ajakan Nabi SAW untuk syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Karena apa? Karena takut dicela, takut dimaki oleh pengikutnya kaum Quraisy, sehingga lisannya tidak mengucapkan. Kemudian golongan yang keempat, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah ta'ifatul mansurah, mereka adalah firqatun najiyah. Siapa mereka? Yang menjadikan iman itu lisan, ya, kemudian amalan, kemudian hati. Nah, demikian Bapak Ibu-ibu. Dan iman itu yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Kapan bertambah? Karena ketaatan kepada Allah. Kapan berkurang? Karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman itu kita bangun dengan susah payah. Dari kita sebelumnya, mungkin ketika kita masih kecil, tambah besar. Mungkin kita masih sebelumnya berbuat maksiat, gak tahu kalau itu maksiat. Setelah Allah beri hidayah dengan ilmu, hidayah dengan melalui menuntut ilmu, sehingga tahu dalil-dalil yang tadinya kita melakukan maksiat, gak tahu kalau itu haram, sekarang tahu, ya, maka kita akan semakin bertambah imannya. Ketika Anda sekarang Bapak Ibu-ibu bermajelis di sini, sesungguhnya majelis untuk menambah iman. Dan demikian, untuk menambah iman itu seperti pondasi. Ya, untuk meninggikan iman kita seperti pondasi. Anggap Anda sedang membangun masjid. Perlu pondasi yang kokoh. Kemudian dindingnya. Kemudian dilapisi dindingnya, kemudian atapnya. Ya. Inilah seperti perumpamaan kita untuk membuat iman. Kita bertahap untuk menaikkan iman kita, butuh waktu. Ya. Begitu pula seseorang ketika memanjat tebing, naik gunung, dia butuh waktu untuk sampai puncaknya. Kita untuk sampai kejayaan iman kita butuh waktu. Butuh waktu untuk belajar, butuh guru, butuh kitab, butuh sabar, butuh kecerdasan, ya, butuh ketekunan, ya, itu yang kita butuhkan agar iman kita terus naik. Perlu diketahui, iman ini yang kita kumpulkan dalam jangka waktu yang lama sampai puncaknya, jangan merasa aman. Iman yang kita bikin lama, naudzubillah, jangan sampai terjadi pada diri kita. Bisa jadi iman ini dalam hitungan 1 detik hancur. Bisa jadi karena 1 detik, ya, bangunan yang sudah kita bikin kokoh hancur. Tatkala ada bom untuk meledakkan, jatuh. Ketika ada seseorang sudah naik gunung, sudah tinggi, kemudian dia licin, terpelanting, dia jatuh ke bawah dalam hitungan beberapa detik. Begitu pula iman. Iman sudah tinggi, ada saatnya seseorang terpelanting jauh ke bawah, langsung jadi kafir. Kenapa? Karena perbuatan dia, karena keyakinan dia. Maka iman itu harus dijaga. Rahimani wa rahimakumullah. Ya, tauhid juga harus dijaga. Ini yang penting untuk mendapat rahmat Allah, untuk bisa masuk surganya. Yang nomor 1 tauhid. Ya, orang zina masih diampuni oleh Allah. Makan uang riba masih diampuni oleh Allah. Ya, orang
mendolimi saudaranya, mengerampas harta saudaranya, masih diampuni oleh Allah. Tapi kalau syirik, gak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Gak diampuni oleh Allah. Dosa selain syirik diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini sebab terbesar agar kita mendapat rahmat Allah, sehingga kita mendapat surganya, adalah tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab yang berikutnya perlu diketahui, al-ihsan. Apa itu ihsan? Agar kita dapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, hadirkan ihsan. Kenapa? Allah sudah berfirman dalam firman-Nya, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih dekat kepada orang-orang yang muhsin. Apa itu orang muhsin? Orang muhsin sebagaimana dalam hadis Jibril, tatkala malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal ihsan? Apa itu ihsan? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ini kata Nabi. Ini derajat Islam yang paling tinggi. Jadi Islam itu bukan dibagi hakikat, tarekat, ma'rifat, bukan. Ya, salah. Islam itu dibagi menjadi Islam itu sendiri. Yang lebih tinggi dari Islam itu iman. Yang berikutnya lebih tinggi lagi yaitu ihsan. Kalau orangnya yang paling bawah muslim. Kemudian derajat yang paling tinggi mukmin. Kemudian derajat yang paling tinggi yaitu muhsin. Orang yang muslim belum tentu dia mukmin, ya, dan dia juga bukan muhsin. Akan tetapi orang yang mukmin pasti dia Islam, muslim. Orang yang mukmin pasti muslim, tapi dia belum tentu muhsin. Orang yang muhsin pasti dia muslim, pasti dia mukmin. Perlu dicatat, ya. Karena apa? Sebagaimana kata Imam Bukhari, al-ilmu quyida bil qalam. Ilmu itu dicatat dengan pena. Ya. Kalau ilmu enggak dicatat dengan pena, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Belum sempat telinga kiri. Ya. Tutup HP-nya, leave dari Google Meeting, nanti hilang nanti. Ya, Bapak Ibu dicatat ya. Demikian rahmani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Termasuk sebab berikutnya agar kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah apa tadi? Ihsan, ya. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ini dalilnya. Ya. Sekarang itu apa itu ihsan? Sudah kita sebutkan tadi, anta budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Ihsan yaitu kalian beribadah kepada Allah seolah-olah kalian melihat Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kalian melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak bisa, seolah-olah Allah lah yang melihat kalian. Seolah-olah Allah lah yang melihat kalian. Ya. Dan ini adalah muraqabah. Yaitu Allah mengawasi kita. Allah mengintai kita. Ya. Kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana perasaannya kalau kita merasa diri kita diintai oleh Allah? Berbuat maksiat takut. Berbuat taat senang Allah melihat kita. Ya. Nah, sebagaimana misalkan dalam salat Nabi bersabda dari hadis Anas bin Malik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yunaji rabbah." Kalau salah seorang dari kalian sedang salat, sesungguhnya kalian sedang dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya yang kedua, termasuk sebab agar mendapat rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah sehingga mendapat surganya, yaitu taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rahmati wasi'at kullu syai' fasa'aktubuha lilladina yattaqun wa yu'tuna az-zakah walladina hum biayatina yu'minun. Ya. Dan rahmatku itu sangat luas, meliputi segala sesuatu. Dan aku akan catat bagi siapa?
bagi orang-orang yang mereka bertakwa, yang mereka menunaikan zakat. Ya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah luas. Di antaranya bagi siapa? Bagi mereka yang bertakwa. Apa artinya takwa? Sebagaimana disebutkan Ibnu Abbas, artinya takwa adalah mendatangi perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Ini namanya takwa. Mendatangi perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian sebab yang berikutnya agar mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala yaitu iman kepada Allah, kemudian iman dengan apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, hijrah dan jihad fisabilillah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yurjauna rahmatallah." Ulaika yarjuna rahmatallah. Ya. Di sini bahwasanya termasuk orang-orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala siapa? Orang yang berhijrah. Hijrah termasuk amalan yang berat. Ya, alhamdulillah kita enggak pernah merasakan hijrah sebagaimana hijrah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan kerabatnya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya, ditinggal semua. Ya, ini tentunya berat, masih perjalanan yang jauh. Wahajaru wajahadu. Kemudian yang berjihad fi sabilillah, mereka mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk jihad yang paling berat adalah jihadun nafs. Jihad melawan diri sendiri, nafsunya sendiri. Hawa nafsu diri dalam diri dia, itu jihad yang paling berat. Jihad melawan kebodohan, kejahilan yang ada di dalam diri kita. Nah, itu termasuk yang paling berat. Kemudian untuk mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yaitu menegakkan salat dan menunaikan zakat. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam rukun Islam menyebutkan wa iqamis shalah wa ita'i zakah? Kenapa enggak bilang wa ya'malus shalah wa yadfa'az zakah? Kenapa enggak bilang gitu? Tapi dibilang iqamis shalah wa ita'iz zakah. Kenapa? Kalau dibilang ya'malus shalah, hanya sekedar gitu saja melakukan sholat. Yang penting sholat, yang penting menunaikan ibadah wajib, yang penting membayar zakat, bukan. Tapi Allah sampaikan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa iqamis shalah. Artinya apa? Iqamis shalah artinya sholat ditegakkan. Ditegakkan dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya sholat, ditegakkan dengan khusyuk sholat yang benar, ditegakkan sholat pada waktunya, itu maksudnya. Ya. Makanya kalimatnya yang ada di dalam Al-Quran dan hadis sebenarnya kalau kita faham banyak sekali rahasia-rahasia yang perlu kita fahami. Yang kita nggak akan paham kecuali kita dengan melalui perantara harus belajar. Iqamus shalah, menegakkan sholat itu lebih lengkap daripada ya'malus shalah. Begitu pula ita'iz zakah, menunaikan zakat, bukan yadfa'u az-zakah, bukan. Ya, menunjukkan bahasa yang sangat indah dari Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya sebab dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelumnya dalil dari apa yang kita sebutkan dari salat dan zakat, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun." La'allakum turhamun. Dan kalian tegakkanlah salat dan kalian tunaikanlah zakat dan taatilah oleh kalian Rasul, semoga kalian menjadi orang-orang yang dirahmati. Syahidnya dalam ayat ini adalah la'allakum turhamun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang dirahmati. Ya. Nah, kalau sudah dapat rahmat, surga diantaranya apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya dari sebab kita mendapat rahmat adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita apa? Mendapat rahmat. Agar kita mendapat rahmat. Di antaranya ya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah itu punya nama-nama yang husna. Ya. Sebaik-baik nama, ya, yang enggak ada nama terbaik
selain Allah Subhanahu wa taala, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama Allah. Begitu pula Nabi juga sudah mengajarkan ketika kita dirundung sedih, dapat musibah, dalam keadaan gundah gulana, apa yang Nabi ajarkan dari salah satu doa kesedihan ketika sedih? Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'niya kulla la ilaha illa ant. Ya Allah, rahmatmu aku harapkan. Ya, jangan biarkanlah diriku ini sekejap mata pun, jangan biarkan sendirian. Dan perbaikilah kondisiku ya Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanallah, doa yang sangat indah. Doa yang sangat indah. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa kita. Kemudian termasuk sebab rahmah juga diantaranya doa yang sering kita baca, ya juga sering kita amalkan ketika antara rukun yamani dan hajar aswad ketika haji atau umrah, ya yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, juga doa Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Itu juga termasuk doa yang bisa kita amalkan. Kemudian sebab yang berikutnya agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti Al-Qur'an Al-Karim dan beramal dengan Al-Qur'an Al-Karim. Mengikuti Al-Qur'an Al-Karim dan mengamalkannya. Pernah Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh para sahabat tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Aisyah? Wa kana khulquhu Al-Qur'an. Dan adalah akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu adalah Al-Qur'an. Akhlaknya Nabi adalah berakhlak dengan Al-Qur'an, dan ini adalah merupakan sebab dari sebab kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam firman Allah, hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattaba'uhu wattaquhu la'allakum turhamun. La'allakum turhamun. Ini kitab kami turunkan, kitab ini yaitu Al-Qur'an, mubarak. Ya. Mubarak. Maka ikutilah Al-Qur'an ini dan bertakwalah kalian, semoga kalian menjadi orang-orang yang dirahmati. Nah, berarti apa? Beramal dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, termasuk orang-orang yang akan mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang berikutnya sebab rahmah, yaitu al-istima' wal insat li tilawatil Qur'anil Karim, yaitu mendengarkan Al-Quran, bacaan Al-Quran Al-Karim. Itu termasuk akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kalau diperdengarkan, kalau dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah oleh kalian Al-Qur'an ini. Ya, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah. Kalau dibacakan padanya Al-Qur'an, maka dengerin. Makanya jangan biasakan apa? Kalau ada Anda memutar channel televisi atau radio, sedang Anda dalam kendaraan, ya Anda ngobrol, kemudian Al-Quran terus jalan, ya dari acara-acara tersebut. Ini termasuk apa? Tidak memuliakan Al-Quran, tidak mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, ya tidak mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukanlah wujud ketakwaan kepada Allah. Wa may yu'azzim sya'irallah fadzalika min taqwal qulub. Ya, maka harus didengerin. Kalau ada Al-Qur'an, adabnya didengerin. Kalau lagi bincang-bincang, matikan Al-Qur'annya. Nah, dan ini adalah merupakan sebab untuk apa? Kata Allah apa? La'allakum turhamun. Semoga kalian termasuk orang-orang yang dirahmati. Kemudian yang terakhir termasuk sebab dari rahmah adalah istighfar dan talabul maghfirah min Allah, yaitu banyak-banyak istighfar dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman,
Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Ya. Seandainya kalian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian niscaya akan termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menggapai rahmat Allah untuk mendapatkan surganya. Ini sebab-sebab ringkas yang kita sebutkan dari materi di atas. Ternyata sebab-sebab ringan yang kita sebutkan ini sebagaimana disebutkan dalam dalil-dalil Al-Qur'an, ya, 10 sebab ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, bahwasannya 10 sebab ini akan mendatangkan rahmat Allah, akan menyebabkan kita dirahmati Allah di yaumul akhirah nanti, sehingga dimasukkan dalam surganya. Ini bisa saya sampaikan kembali kepada Pak Didit, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, taib. Sekarang kalau ada orang sholat lupa rakaatnya, ya, pertama, kalau Anda sholat, atur mindset. Anda sedang atau Anda akan berjumpa dengan Allah, dialog dengan Allah. Sebagaimana hadis Anas bin Malik sudah kita sampaikan dalam hadis yang sahih, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yunaji rabbah." Kalau seseorang kalian berdiri menegakkan salat, sesungguhnya dia sedang dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Kedua, ketika Anda takbir Allahu Akbar, saat itu semua pintu dikunci. Takbir pada awal sholat dinamakan takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Nggak sama dengan takbir yang lainnya. Karena pada awal takbir ini diharamkan kita banyak bicara. Diharamkan kita makan dan minum. Nggak dibolehkan kita ngelantur, ngelamun, nggak boleh. Ya, makanya ketika sudah takbir Allahu Akbar, atur mindset kita. Artinya Allahu Akbar adalah Allah Maha Besar. Allah Maha Besar dari dunia kita. Allah Maha Besar dari jual beli kita. Allah Maha Besar dari keluarga kita. Allah Maha Besar dari semua yang ada di muka bumi. Tutup konsen antara kita dengan Allah. Gak usah mikir macam-macam. Ketiga, berikutnya, kalau Anda sholat, jangan sama sekali masukkan pikiran macam-macam. Mikir bisnis, mikir kunci mungkin terselip di mana, belum ketemu, hilangkan semua. Kalau ada orang sholat, kalau ada orang misalkan kehilangan kunci, Bu, kalau kehilangan kunci, sholat aja 2 rakaat, Bu, nanti diingetin nanti. Itu bukan hidayah dari Allah, itu setan yang bisiki. Ya, bukan hidayah dari Allah, tapi setan yang bisiki dia. Ya, dan kalau sholat ini, jangan kasih kesempatan setan untuk bikin kita ngelamun. Katakan, Bu Dita misalkan sholat, satu kali sholat butuh waktu berapa menit, Bu? 4 menit terlalu cepat. Katakanlah lagi khusyuknya 10 menit aja dah, ya. Katakan 10 menit. Salat Isya tadi 10 menit. Ya. Salat Isya 10 menit, kita salat fardu hanya 5 kali. Seandainya 5 dikali 10 berarti berapa menit? Hanya 50 menit. 50 menit ini jangan dipersembahkan pikiran kita untuk selain Allah. Mikir macam-macam. Hanya untuk Allah saja, konsen. Pertahankan 50 menit. 23 jam, 10 menit silakan. Mau mikir dunia, mau mikir bisnis, mau mikir jalan-jalan, silakan. Untuk sholat jangan dipikir. Itu caranya. Ya, perlu diketahui, ketika adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, setan ini lari terbirit-birit. Permisi akramakumullah, sampai kentut, suaranya keras banget, biar gak dengar suara adzan. Larinya kemana? Ke tempat-tempat jorok.
ke WC, toilet, ke tempat-tempat comberan, ya, itulah syaitan. Makanya para ulama, diantaranya Syekh Sulaiman Ruhaili mengatakan, ketika waktu adzan, jangan biarkan Anda dan anak Anda masuk ke kamar mandi. Kalau bisa, di luar kamar mandi jawab adzan. Kenapa? Ketika adzan mereka lari kamar mandi para syaitan. Ya. Kemudian ketika kita sholat rawatib, setan balik ganggu kita. Ketika iqamah ditegakkan, setan lari lagi, kentut lagi. Ketika kita sholat fardu, dia balik lagi. Maka jangan sampai kita sering sampai lupa rokaatnya. Adapun yang jadi makmum, ya, yang depannya imam, Allahu Akbar, setelah takbiratul ihram, tahu-tahu tiba-tiba imam salam. Coba ditanyai tadi imam rakaat pertama baca surat apa, nggak akan tahu dia. Rakaat kedua imam baca apa, nggak tahu. Kenapa? Karena dia nggak di alam sholat. Ya. Kemudian yang keempat, ya, agar sholat Anda khusyuk, ya, rasakan Anda sebagaimana apa? Kun fi sholatik ka'annaka samak fil bahr. Jadilah di sholat Anda itu seperti apa? Seekor ikan di lautan. Laut adalah habitat mereka. Seandainya ikan ini kita keluarkan dari habitatnya, apa yang terjadi? Gelisah. Demikian pula kita, kalau sholat, jadilah seperti ikan di lautan. Jadikanlah sholat itu habitat kita. Kita nggak pengen sholat kita cepat selesai. Kita nggak pengen sholat kita ngelamun, ngelantur. Enggak. Maunya untuk Allah semata. Kita nggak pengen sholat kita cepat salam. Enggak. Itu perlu diatur mindsetnya. Ya, itu terkait dengan merasakan khusyuknya sholat. Kemudian yang berikutnya, kalau sudah terjadi sholatnya ragu, katakan tadi sholat isya, ini saya sholat 3 rakaat atau 4 rakaat ya. Nah, ini yang jadi masalah. Pertama, ya, kalau antara 3 rakaat dan 4 rakaat Anda ragu, pertama kondisinya Anda yakin 3 atau 4, tapi Anda yakin Anda 4, ya sudah selesai. Nggak usah ragu lagi. Kenapa? Al-yaqin la yazulu bisyak. Karena rasa yakin itu nggak bisa digugurkan, nggak bisa dikalahkan dengan keraguan. Kalau Anda yakin, sudah selesai. Yang jadi masalah, antara 3 dan 4, itu seimbang. Artinya apa? Sejajar. Yang mana? Nggak bisa menentukan mana yang lebih kuat. Maka ambillah bilangan yang paling kecil. Berapa berarti? Anggaplah kita karena ragu antara 3 dan 4, ambil bilangan kecil 3 rakaat. Setelah ambil bilangan kecil 3 rakaat, Anda tambah 1 rakaat. Setelah tambah 1 rakaat, Anda sujud sahwi. Ya, sujud karena lupa. Dan sujud sahwi ini adalah sujud karena gerakan. Adapun kalau salah baca ayat, lupa baca ayat, nggak ada sujud sahwi. Ya, sujud sahwi hanya karena gerakan. Dan kapan sujud sahwi dilakukan? Khilaf para ulama. Ada yang mengatakan pendapat pertama, gampang, sah-sah saja. Mau dilakukan sebelum salam, mau setelah salam, semuanya boleh. Pendapat yang kedua, ya, dan ini pendapat yang saya pilih, pendapat yang kuat. Bagaimana? Jadi ketika ada tambahan gerakan, misalkan harusnya 4 rakaat, dia tambah 5 rakaat. Maka sujud sahwinya setelah salam. Sujud sahwinya setelah salam. Tapi kalau kondisi tadi katakan bilangannya kecil, 3 rakaat, kurang dari rakaat sebenarnya, berarti sujud sahwinya sebelum salam. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu Pak Didit cukup insyaallah. Nah, pertanyaan sangat bagus. Gimana kalau ada orang pelaku maksiat? Ya, pelaku maksiat, dia amalan ketaatannya sedikit, maksiatnya banyak, ya, dan dia dengan rahmat Allah masukkan surga. Tapi tentunya kita nggak mau kita meninggalkan ketaatan, terjerumus dalam kemaksiatan. Kita nggak tahu. Yang Allah berikan rahmat, Allah pilih. Ada yang sini ahli maksiat, Allah beri rahmat.
maksiat dia nggak dianggap langsung dimasukin surga tanpa harus dibersihkan dosa-dosanya di neraka. Ada orang yang berbuat maksiat, tapi dia dicelupin dulu di neraka untuk menghapuskan dosanya. Nah, maka dari itu tetap kita harus mengambil sebab untuk tetap melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan kisah seseorang yang dia banyak berbuat maksiat, kemudian dia dimasukkan neraka. Kemudian apa yang dia katakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berhujjah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ahsinu dzanbik, aku berhusnudzon kepadamu ya Allah, engkau memberikan rahmat, gak akan masukkan aku ke neraka. Ternyata yang harusnya dia masuk neraka, karena dia mengucapkan berhujjah di hadapan Allah, Allah jadikan husnudzon dia, perbaikan sangka dia kepada Allah, Allah jadikan dia gak masuk neraka, dimasukkan ke surga. Ya, walaupun amalannya sedikit, tapi ingat, kita tetap mengambil sebab, banyak-banyak melakukan amalan. Ya, Nabi SAW yang sudah dijamin masuk surga saja masih terus beramal, sholat, sedekah, infak, puasa, haji, iktikaf, dan sekian banyak amalan ketaatan kepada Allah, dan takut dengan perbuatan maksiat, tidak mengentengkan maksiat walaupun dosa kecil. Sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud, ya, bahwasanya di antaranya orang-orang yang imannya kuat, kalau melakukan dosa kecil saja, kal jabal sayaqa'u alaih, seperti jabal yang akan menimpa kepalanya. Ini hanya dosa kecil, ngelihat seperti gunung akan menimpa kepalanya. Adapun orang-orang yang imannya afkiran, imannya rendahan, mereka melihat dosa kecil seperti apa? Kadzubab yamurru fi anfih. Ya, seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Mereka yang menganggap dosa itu ringan, hanya melihat sesuatu yang haram, hanya makan sesuatu yang haram sedikit saja. Nah, ini besar, ini suatu yang haram yang besar. Kecil, katakan dia mengganggu saudaranya, dosa kecil dianggap biasa sama dia. Nah, maka mereka menganggap seperti apa? Seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Nas'alullah al-afiyah. Insyaallah itu Pak Didit. Cuma jam 9 lebih 7. Rahmah. Ya. Naam. Betul. Dan pertanyaan ini pernah muncul kepada sahabat pula. Sahabat pernah bertanya kepada Nabi, ya Nabi Allah, kami dapat Islam karena kami dapat hidayah dari Allah. Ya, untuk kami masuk Islam. Padahal waktu itu ketika awal-awal masuk Islam di kota Mekah, mereka menegakkan agama Islam sembunyi-sembunyi. Kemudian kata mereka, ya Rasulullah, bagaimana dengan anak turunan kami yang mereka Islamnya hanya Islam turunan? Ya, disebutkan. Dan itu termasuk kita mendapat hidayah Islam dari bapak ibu kita. Ya, kita diajari syahadat, kita nggak perlu syahadat lagi, kita sudah diajari syahadat, sudah dianggap syahadat, nggak perlu kita syahadat khusus nggak perlu, kita sudah Islam sejak kita lahir. Ya. Dan itu termasuk hidayah yang perlu dijaga, karena Islam kalau nggak dijaga dia akan lari. Ya, Islam kalau nggak dijaga dia akan lari. Percuma sekarang namanya Islam. Kalau kita lihat orang Islam dari kecil sama Islamnya mu'alaf, kita lihat, Bapak rasakan beda sekali. Orang non muslim kalau masuk Islam, Islamnya sungguh-sungguh, dicari itu Islam. Tapi kalau Islam turunan, ya sudah, ini kayak dianggap agama nenek moyang. Kenapa? Karena dia nggak mau belajar Islam sebenarnya. Yang penting Islam, yang penting sholat, yang penting, tapi nggak tahu ajarannya. Ya, bagi dia pengajian cukup baca Al-Quran. Ya, khutbah Jumat hanya cukup membaca teks, nggak tahu fikihnya apa yang perlu disampaikan, nggak tahu intinya tentang akidah, tentang tauhid, tentang fikih.
ya ini darah haid, darah nifas, ini darah berpenyakit, nggak tahu tentang bagaimana kalau fikihnya seperti dari sujud sahwi, nggak paham. Akhirnya apa? Agama Islam jadi hanya agama turunan. Sehingga apa? Ketika disebutkan, nggak boleh loh, ini dalam Islam dilarang. Bapak kita nggak ngelarang kok. Jadinya agama nenek moyang. Padahal kalau kita belajar dalil, nggak ada sesuatu yang aneh dalam Islam, semua sudah ada. Ya, beberapa waktu lalu jenggot dianggap aneh. Dikatakan yang punya jenggot seperti kambing. Dikatakan jenggot itu teroris. Ya, dan macam-macam semua tuduhan. Padahal disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, riwayat Tirmidzi dan selainnya, apa? Wa kana lihyatu Nabi sallallahu alaihi wasallam tamla'u sadrah. Jenggotnya Nabi dulu memenuhi dada. Dan ini adalah propagandanya musuh-musuh Islam untuk menyusupi orang-orang muslim, untuk mencekoki mereka, mencuci otak mereka bahwa yang berjenggot adalah teroris. Padahal maunya orang kafir, itu loh Nabi kalian tokohnya teroris. Itu maunya mereka, mengadu domba kita. Makanya perlu belajar tentang Islam. Bagaimana Islam yang benar, ya tentunya perlu dengan belajar. Ya, harus ada stok waktu untuk kita belajar. Ilmu agama Islam ini seandainya kita baru lahir sampai kita wafat, nggak akan ada habis-habisnya ajaran Islam. Sehingga perlu kita manfaatkan. Insya Allah itu Pak. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Pertanyaan sangat baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah, pertanyaannya sangat baik ya. Dan ini tentunya pertanyaan dari orang yang terbuka, gak ada fanatik sama sekali, ya. Dan juga di antara sebab-sebab perpecahan umat Islam di negeri kita, karena apa? Karena kebodohan kita, karena fanatik kita dengan seseorang, fanatik kita dengan golongan itu nggak boleh, ya. Nabi SAW nggak punya ADART. Nabi SAW nggak punya partai. Nabi SAW nggak membuat golongan tertentu. Tapi Nabi membaur dengan manusia, mengajarkan akidah, tauhid, ya. Dan ini perlu kita bekali diri kita dengan apa? Dengan ilmu. Kalau kita sudah punya ilmu, ilmu ini adalah barometernya kita, ya. Kalau ada berita dai fulan ngomong gini dan gitu, ya misalkan ada dai yang ngomong Allah itu maha gaul, ini ucapan yang aneh. Kalau kita nggak belajar ilmu, oh iya ya enak ya Islam gaul ya, ya. Tapi kalau kita belajar ilmu, filter akan bicara. Filter itu adalah qala Allah, qala Rasulullah, ucapan Allah, ucapan Rasulullah dengan pemahaman sahabat. Berapa banyak pemikiran-pemikiran, aliran-aliran Islam, mereka kalau ditanya apa landasan agama kamu? Al-Quran dan Sunnah. Tapi siapa yang memahami? Yang memahami orang-orang mereka, yang memahami tokoh-tokoh mereka. Padahal Al-Quran dan Sunnah, yang ketiga ini yang membedakan. Dengan pemahaman salaful ummah, dengan pemahaman sahabat. Bukan kita yang memahami, karena sahabat yang paling faham.
yang paling paham apa yang dimaukan Nabi SAW. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin memiliki barometer, untuk memegang barometer, kenapa? Kalau kita ibadah nggak punya ilmu, resikonya sebagaimana disebutkan Nabi. Nabi sudah menyebutkan perbedaan orang alim, orang punya ilmu, dengan orang ahli ibadah. Apa kata Nabi? Orang derajat paling tingginya ahli ibadah, itu paling rendahnya orang ahli ilmu. Orang ibadah tanpa ilmu, ibadahnya banyak yang salah. Ya, syukur masih salah. Kalau salahnya terjatuh, ibadahnya dalam kesyirikan dan kebid'ahan. Ya, orang paling tingginya ahli ibadah, paling rendahnya ahli ilmu. Orang yang alim, orang yang menuntut ilmu, dia kalau ibadah sesuai dengan dalil. Walaupun ibadahnya sedikit, tapi pas. Adapun di sini orang banyak ibadah, tapi ibadahnya melenceng dari ajaran Nabi. Makanya ibadah itu nggak sembarang ibadah. Nabi sudah mengajarkan ibadah sesuai dengan tata tertibnya, jukla A, B, C, D sampai Z. Ini ibadah, nggak boleh kita keluar dari tata tertib yang diajarkan Nabi. Ini namanya apa? Mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak usah jauh-jauh. Bapak punya anak sekolah di SD. Hari Senin upacara misalkan. Atas pakai baju putih, bawah merah. Pakai sepatu, pakai topi. Hari Senin berangkatnya jam 8, terlambat lagi. Harusnya jam 7 berangkat jam 8. Kemudian kostumnya, pakaiannya, seragamnya diganti. Seragam batik. Pakai sandal jepit. Kira-kira ketika masuk gerbang, dipersilahkan apa enggak sama satpam? Pasti enggak diterima. Ini urusan dunia. Urusan dunia, kalau enggak selesai jukla, ditolak. Apalagi urusan akhirat. Ya, kalau enggak sesuai dengan bimbingan Nabi, walaupun ibadahnya banyak, tapi enggak cocok dengan Nabi ajarkan, maka bisa sampai ditolak. Itu penting. Ya, makanya caranya gimana? Belajar dan belajar. Kemudian apa? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa di waktu-waktu mustajab, sepertiga malam, ketika turun hujan, ketika sedang safar, ketika antara adzan dan iqamah, ketika waktu-waktu mustajab yang lainnya, doa kepada Allah agar diberikan ilmu, agar ditambah ilmunya dan tidak disimpangkan, tidak disesatkan. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, ya Allah, jangan engkau simpangkan hati kami, jangan engkau sesatkan kami setelah engkau beri kepada kami hidayah. Jangan ya Allah. Doa. Ya Allah, jadikan ilmu ini ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Banyak doa. Ya Allah, berikan kami rezeki, ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat. Nah, dan ini berarti apa? Namanya ilmu itu butuh waktu, sabar untuk menuntut ilmu, butuh kecerdasan, butuh harta untuk beli kitabnya, untuk kesana kemari. Kalau di HP butuh pulsanya, butuh apa lagi? Butuh guru. Ini penting guru. Kalau belajar jangan sampai salah pilih guru. Itu penting. Ya, cari guru yang jelas. Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Jangan cari guru yang nggak jelas, yang isinya menyimpang. Kalau kita salah pilih, ya katakan penanak nasi elektrik, kita colok, penanak nasi ini palsu, KW, yang terbakar paling-paling ya berasnya terbakar. Tapi kalau ada orang salah pilih guru, yang terbakar gurunya dan orang yang salah pilihnya. Makanya harus hati-hati. Pilih guru itu penting, menentukan. Ya, pilih teman itu juga menentukan. Ya, jangan sampai sebagaimana orang-orang kafir menyesal. Wa yauma ya'udzu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani lam attakhidh fulanan khalila, kata dia. Pada saat mereka orang kafir sudah terlanjur masuk neraka, apa kata mereka? Ya, seandainya aku dulu nggak memilih si teman si fulan ini nggak jadi teman akrabku. Ya, kan nggak jadi masuk neraka. Jadi gara-gara teman bisa masuk neraka. Makanya hati-hati. Gara-gara salah pilih guru bisa masuk neraka kalau gurunya itu menyimpang. Nasallallahu afiyah. Maka dari itu selektif dalam memilih guru. Wallahu alam. Dan terus belajar dan belajar. Ya, waktu kita jadikan waktu yang berkah. Nabi Muhammad umurnya 63 tahun. Umar bin Khattab umurnya 63 tahun. Abu Bakar umurnya 63 tahun. Mereka wafat dalam keadaan umurnya 63 tahun. Sebentar di dunia. Waktu mereka penuh dengan keberkahan.
Dan mereka di alam barzah sekarang sekitar 1430 tahun. Lama di alam barzah. Sedangkan kita di dunia dari jam 6 sampai jam 8 malam sibuk kerja. Ya, pulang-pulang sudah dapat anak tidur, istri ngantuk, makan malam sendiri. Besok berangkat lagi, belum ketemu anak puas, sudah berangkat lagi. Kapan ibadah, kapan nuntut ilmu, kapan mendidik anak-anak, padahal wajib mendidik anak-anak. Itulah kita terlalaikan dengan dunia. Sedangkan di alam barzah nanti bisa lebih panjang waktunya daripada umur kita di dunia. Nasallallahu afiyah. Maka dari itu manfaatkan waktu kita untuk menuntut ilmu. Kata para ulama, menuntut ilmu adalah sebaik-baik ibadah setelah ibadah wajib. Setelah sholat 5 waktu, setelah puasa, setelah zakat, setelah haji, menuntut ilmu adalah ibadah yang wajib. Coba di antara keutamaan orang menuntut ilmu apa? Ikan-ikan di lautan mendoakan, memintakan ampun kepada kita. Semut di lubangnya mendoakan ampun untuk kita. Kita kebayang berapa banyak ikan, berapa banyak semut mendoakan. Ketika kita menuntut ilmu, di antaranya apa? Malaikat mengempakkan sayapnya, ridho dengan apa yang mereka perbuat. Banyak sekali manfaat dari menuntut ilmu. Insya Allah itu singkat ceritanya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan surganya dan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat di dunia. Barakallahu fikum. Amin jami'. Nah, ini termasuk pembatal-pembatal keislaman. Sebagaimana disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi dalam kitabnya Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Di sana ada perkara-perkara yang termasuk udzur bil jahl. Orang yang dapat udzur karena kebodohannya. Ya, ada orang yang mendapat udzur karena kebodohannya. Ada orang yang enggak mendapat udzur. Kapan? Ketika penjelasan sudah disampaikan. Ya, misalkan di sini ada masjid. Ya, di sini ada orang-orang, masjid masih baru, katakan di pelosok, kita dakwah tauhid, di sampingnya ini orang masih melakukan istighatsah dengan mayit dan amalan-amalan yang lainnya. Ya, syirik besar yang paling besar adalah istighatsah dengan mayit. Ya. Kemudian di masjid ini sudah disampaikan ilmu, disebarkan ilmunya, tapi masih ngelawan, ya, itu sudah nggak dapat udzur bil jahl. Ya, itu yang mengancam mereka keluar dari al-millah. Ketika bayan sudah disampaikan, maka mengancam mereka keluar dari millah, disadari ataupun tak disadari. Nah, insyaallah itu ya Pak Didit ya. Barakallahu fikum. Kita tutup ya. Ya. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu-ibu, Masya Allah Bapak Ibu-ibu, keluarga Sudomo ini sangat semangat, Masya Allah, dengan melihat pertanyaan-pertanyaannya yang Masya Allah, ya, pertanyaan yang menunjukkan betul-betul menyimak isi materi, Masya Allah. Nah, masih menyempatkan ketika pulang dari kerja, menyempatkan di waktu sudah rasa kantuk sudah mulai datang kepada Bapak Ibu-ibu, Masya Allah, semoga dicatat sebagai pahala jihad melawan kebodohan. Dan semoga apa yang sudah Anda amalkan ini jadi pemberat timbangan saya dan Anda semua di timbangan kebaikan, dan semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita dan semoga Allah angkat kebodohan dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Barak. Salam jamaah semua, jazakallahu khair, Masya Allah, semangat-semangat, Masya Allah. Saya izin live ini. Masya Allah. Assalamualaikum. Sama-sama.